kalimat bagus. Akan tetapi itu juga memerlukan latihan-latihan bagaimana kita bisa mengidentifikasi diri kita sehingga kita bisa memahami kira-kira kita memiliki kemampuan yang seperti apa yang bisa kita asah. Jadi dalam rangka ini saya melihat orang berdakwah bagaimana dia bisa membuka cakrawala orang, memancing rasa ingin tahu orang, ya, sehingga orang tidak berhenti sekedar mendengarkan. Akan tetapi setelah mendengarkan muncul keinginan untuk melakukan penggalian-penggalian berikutnya. Maka dalam rangka ini perlu orang-orang yang mampu menginspirasi. Orang-orang yang mampu menggelitik jiwa orang lain itu. Dan mudah-mudahan adik-adik PII nanti itu mampu menjadi orang-orang yang seperti ini di lapangan. Nah, pada hari ini kita dengarkan nanti bersama-sama dan kita diskusikan ya sehingga kita membawa sesuatu untuk bisa kita jadikan modal dalam perjalanan kita berikutnya. Ya, sesungguhnya buat umat Islam perjuangan itu tidak pernah berhenti. Hidup itu sendiri adalah sebuah perjuangan begitu. Jadi kalau nggak mau berjuang ya berhenti hidup. Jadi intinya hidup itu adalah perjuangan yang tidak pernah berhenti dan tugas kita melakukan perjuangan itu. Maka dalam Islam tidak ada istilah gagal dalam perjuangan. Kita boleh kalah dalam peperangan tapi kita tetap masuk surga kalau kita lakukan dengan keikhlasan. Sekalipun perang itu mungkin kita kalah. Kita tidak jadi pemenang, tapi kita tidak gagal. Sepanjang kita melakukan dan mengikuti peperangan dan perjuangan itu dengan keikhlasan dan karena Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dengan basis-basis keilmuan yang bagus, maka kita tetap menjadi pemenang. Jadi oleh karena itu seorang muslim tidak pernah kecewa dengan hasil kerjanya sepanjang pekerjaan itu dilakukan dengan cara yang baik dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka nilai-nilainya pasti Allah akan nilai itu sebagai sebuah amal soleh dan ibadah untuk kita semua. Baik, saya diminta untuk memberikan 1-2 patah kata. Saya pikir sudah banyak patahnya. Ya, sudah banyak patah kata yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja, dan saya minta maaf. Ini Ustadz ditunjuk aja tadi sebetulnya yang paling senior Ustadz di sini begitu, tapi anggota PII yang paling gaek saya di sini kan begitu. Makanya saya yang diminta begitu untuk menyampaikan. Terima kasih banyak pada adik-adik, tetaplah melakukan yang terbaik. Idul Islam wal Muslimin. Ini semboyan hidup kita. Selalu kita berjuang untuk kejayaan Islam dan kejayaan umat Islam itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Minggu 19 Februari 2023 kita akan melaksanakan serial diskusi dan dialog dengan tema Menjadi Dai Transformatif Upaya Menjawab Problematika Dakwah Kontemporer yang dimoderatori oleh Kanda Muhammad Ridho Esos dan dengan 2 narasumber. Yang pertama Dr. Agusman Rashid MA, dosen UIN Bukit Tinggi, dan narasumber yang kedua Kanda Zulfikar MSI dari Jakarta. Dan kami persilahkan kepada Kanda Muhammad Ridho dan Kanda Aguswan dan Kanda Zulfikar agar dapat menempati tempat yang telah disediakan di depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi serial. Ini diskusi yang kedua dilakukan oleh Yayasan Training College, yang pada pagi hari ini diambil tema menjadi dai transformatif untuk menjawab problematika kontemporer. Berarti ada dua hal yang digarisbawahi. Yang pertama, dai sebagai pelaku ataupun subjek di dalam tema ini, dan kemudian problematika kontemporer atau persoalan-persoalan kekinian yang berkaitan dengan dakwah yang sudah sama-sama kita lihat di perkembangan di masyarakat kita akhir-akhir ini. Tentu saja nanti kita akan membahas tentang konten, persoalan konten dari dakwah, dan kemudian persoalan metode. Kalau persoalan konten, saya pikir tidak ada yang baru. There is no new under the sun, gitu ya. Tidak ada hal yang baru di bawah bumi ini, semuanya sudah ada. Dan kitab Al-Quran kita masih seperti yang lama-lama. Artinya semua persoalan dalam keyakinan kita tidak akan pernah ada yang terlepas dari tuntunan yang sudah diberikan kepada umat manusia. Dan kemudian persoalan metode, mungkin ini yang akan menjadi konsen kita, karena persoalan metode terutama dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang ini, dan berkembangnya yang kita sebut dengan pengetahuan sosial yang semakin lama semakin independen. Orang sekarang tidak lagi belajar itu mesti mempunyai guru, satu perguruan, satu surau, dan segala macam. Semuanya kita bisa pilih sesuai selera dan persoalannya masing-masing. Kalau kita kerucutkan persoalannya di daerah kita sendiri, daerah Sumatera Barat atau Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota khususnya, persoalan-persoalan dakwah ini juga tidak bisa kita nafikan. Ada perkembangan yang terbaru. Ada perbedaan-perbedaan firqah, ada perbedaan-perbedaan pemikiran, ada perbedaan-perbedaan pendapat terkait masalah-masalah khilafiyah ataupun masalah-masalah yang sudah muhkamat, begitu ya. Persinggungan-persinggungan, pergesekan-pergesekan yang ada di antara beberapa kelompok dan beberapa masjid, beberapa pengajian, itu termasuk problematika yang sehari-hari kita hadapi, mau di kota maupun di kabupaten. Untuk pembicara pada pagi hari ini ada dua orang. Yang pertama Bapak Agus Wan Rashid. Kami bacakan CV-nya. Beliau untuk membacaan CV aja dulu, Pak. Oke, Pak, karena ini permintaan dari tamu sebagai tuan rumah harus menghormati. Yang bicara tuan rumah dulu katanya. Iya. Memuliakan tamu. Oke, CV dari Bapak Agus Wan Rashid. Beliau lahir di Kota Panjang di Lampasi pada tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus, kurang lebih 53 sekarang, Ustaz. Kemudian beliau menempuh pendidikan di MTI Kota Panjang, perguruan tinggi beliau di Aqobah Bukit Tinggi, kemudian S1-nya di Libya, Faculty of Islamic Law, S2 beliau di Tafsir Hadis Universitas Kebangsaan Malaysia, S3-nya juga di tempat yang sama dengan program yang sama. Pekerjaan beliau dosen pasca sarjana Muhammadiyah di Padang dan sekaligus diamanahkan sebagai komisioner Basnas Kota Payakumbuh. Oke, yang kedua pembicara kita adalah
Bapak Zulfikar, beliau adalah dosen di Jakarta dan kemudian sebagai tenaga ahli MPR RI ya. Mahkamah Kehormatan DPR RI ya, beliau. Beliau S2 masih S2 ya? Oh, belum doktor, masih S2. Insya Allah kandidat doktor. Lagi proses. Insya Allah kita doakan bersama. Untuk rule kita, diskusi kita akan disampaikan pertama oleh Kakanda Zulfikar kurang lebih 30 menit ya. Ya, permintaan tamu dimulai oleh tuan rumah. Jadi 30 menit pertama kita berikan waktu kepada Kakanda Zulfikar, kemudian dilanjut dengan Bapak Agus Wan Rashid selama 30 menit. Nanti kita upayakan ada sesi tanya jawab, dialognya kurang lebih 2 sesi masing-masing 15 menit. Oke, sekarang kurang lebih jam 9.47, 9.50 ya. Berarti nanti jam setengah 10 kurang 10 selesai dari pembahasan dari Kakanda Zulfikar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para asatiz yang saya hormati, Ustaz Agus Wan Rashid, sebetulnya beliau yang kita harapkan sebagai narasumber utama. Saya cuma membantu, mendampingi sekaligus menyampaikan perencanaan TC ke depan. Nah, sebenarnya itu, tapi karena disuruh duluan, ya kita coba untuk menyampaikan beberapa hal. Yang intinya sebenarnya saya ingin menyampaikan sebuah latar belakang berpikir sampai nanti rencana program kerja training college ke depan. Tema ini kita angkat karena memang ada problem-problem umat yang sangat serius yang sudah lebih dari 1 abad sudah dirisaukan oleh para ulama-ulama kita dulu. Semenjak Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan ulama-ulama lainnya merancang tentang kebangkitan Islam. Sampai sekarang sudah lebih 1 abad, itu masih umat masih posisi yang seperti ini. Karena itu perlu ada dorongan ke arah transformasi, makanya temanya dai transformatif ya. Kita harus mendorong perubahan masyarakat sebagai jawaban terhadap problem kontemporer. Dulu di majalah Al-Manar yang dikelola oleh Rashid Ridha, pernah orang Indonesia bertanya dalam surat pembacanya, saya lupa syekhnya orang Indonesia itu yang bertanya dalam surat pembacanya, kenapa umat Islam itu mundur? Lalu Syekh Syakib Arslan kemudian menulis buku sebagai jawaban dari pertanyaan dalam surat pembaca itu, yang saya baca dalam edisi terjemahannya sudah ada bahasa Indonesia, mengapa umat Islam mundur. Nah, Syekh Syakib Arslan itu mengatakan banyak faktor dari dalam internal umat Islam itu yang pesimis, gampang putus asa, menerima takdir, tidak ada progresivitas di kalangan umat, itu menyebabkan kualitas umat turun. Karena umat kita kualitasnya rendah, maka dia terkalahkan oleh umat yang lain, oleh bangsa yang lain, terutama Barat. Barat yang begitu progresif, maju dan berkembang, kemudian kita ketinggalan, mereka berkembang terus. Jadi ada faktor-faktor di dalam internal umat Islam yang menyebabkan umat Islam itu rendah kualitasnya, kemudian tidak mampu lagi bersaing secara global. Itu inti dari bukunya Syekh Syakib Arslan. Ya. Tapi saya tidak bahas beliau. Saya ingin melihat mana nih? Masalah dakwah ini dalam satu kacamata, karena saya backgroundnya sosiologi. Karena backgroundnya sosiologi, saya melihat dalam perspektif ilmu sosial lah. Ada namanya teori atau perspektif namanya postkolonial.
Nah, perspektif kolonial ini adalah perspektif yang dikaji dalam ilmu sosial, baik itu sosiologi, antropologi, politik, hukum juga, termasuk KUHP kita yang baru itu kan gagasan dari postkolonial. Ya. Postkolonial itu adalah pendekatan untuk memahami situasi masyarakat terkait dengan warisan budaya, politik, ekonomi akibat kolonialisme. Jadi ada suatu situasi masyarakat yang muncul akibat terlalu lama dalam iklim kolonialisme. Itulah kajian-kajian postkolonial. Nah, ilmunya banyak, teoritusnya banyak, orang barat ya banyak sekali. Karena ternyata pada masyarakat-masyarakat di dunia, negara-negara yang bekas kolonialisme itu punya karakter yang mirip. Sehingga mereka tidak bisa bangkit. Misalnya Indonesia juga menjadi objek kajian postkolonial. Karena ternyata kita sudah 70 tahun lebih merdeka, masih begini-begini aja. Tidak terlalu ada progres besar yang kemudian kita menjadi satu negara yang diperhitungkan di seluruh dunia. Terutama umat Islam sebagai umat yang mayoritas. Ya. Jadi pendekatan postkolonial ini untuk melihat, memetakan seperti apa masyarakat kita. Sebagai objek dakwah kita yang justru kita harapkan ada transformasinya ke depan agar umat ini bisa bangkit. Nah, itu pendekatannya. Maka pertama kali saya mengutip sebetulnya seorang filsuf pendidikan Brazil namanya Paulo Freire. Ini kalau orang PII yang pernah jadi instruktur, ini salah satu buku yang wajib dibaca itu di training instruktur ya. Nah, Paulo Freire menulis buku Pedagogy of the Oppressed ya, itu dalam bahasa Inggrisnya yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia itu pendidikan kaum tertindas. Nah, ini bukunya bisa di-download di internet, ya banyak bukunya bisa diakses. Nah, saya berulang-ulang kali membaca itu untuk menghayati apakah inti dari pemahaman yang ditawarkan oleh Paulo Freire. Ini buku ini populer tahun 70-an 80-an. Itu aktivis-aktivis HMI, PII, pemuda-pemuda waktu itu, termasuk Anwar Ibrahim. Anwar itu sangat mengutip buku ini. Ketika dia jadi Menteri Pendidikan, dia sangat terinspirasi oleh buku ini. Sehingga Anwar Ibrahim berhasil merumuskan falsafah pendidikan di Malaysia yang menurut saya lebih bagus ketimbang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu falsafah tujuan pendidikan kita itu untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan seterusnya. Kalau di Malaysia, Anwar itu berhasil merumuskan tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi manusia secara terus-menerus. Nah, yang memiliki akhlak dan seterusnya. Tapi potensi manusia dikembangkan. Jadi falsafahnya lebih mengembangkan manusia, bukan membentuk manusia. Karena manusia itu bukan bentukan. Dia punya takdir sendiri, dia punya orientasi sendiri. Kalau dibentuk, dia bukan cetakan. Jadi falsafah Malaysia lebih maju menurut saya kalau dilihat dalam kacamata falsafah pendidikan. Dan itu Anwar Ibrahim yang merumuskan, dan dia terinspirasi dari bukunya Paulo Freire ini. Nah, Paulo Freire ini mengatakan akibat kolonialisme yang terlalu lama, penguasaan ekonomi dan politik oleh kolonial itu membuat sektor-sektor itu tidak diakses dengan baik oleh masyarakat banyak. Ditambah lagi dengan sistem yang feodal. Masyarakat yang feodal, ada tuan tanah, ada orang yang menguasai kehidupan sosial dalam rentang waktu yang lama, mereka bersikap feodal, akhirnya akses masyarakat itu lemah terhadap iklim kemasyarakatannya. Dia hanya didominasi oleh sekelompok orang saja. Nah, itu yang terjadi akibat kolonialisme, yang wujudnya kata Paulo Freire adalah munculnya masyarakat diam, bisu, dan matinya pengalaman demokrasi. Orang mengatur negaranya begitu bagus, begitu macam dia bagi-bagi kekuasaan, dia bagi kekayaan, mereka diam saja. Tidak peduli dan tidak mau, bisu. Sehingga masyarakat yang muncul itu masyarakat yang tidak peduli, pesimistis, dan mereka sibuk dengan rutinitas saja. Pagi ke kebun, pulang, makan, begitu aja terus. Dan mereka hidup dalam tradisi yang diam seperti itu, yang bisu seperti itu, kata Paulo Freire. Itu akibat masyarakat yang terlalu lama hidup dalam iklim kolonialisme. Bahkan ketika Paulo Freire menulis buku ini sebetulnya udah puluhan tahun. Ini orang Brazil ya, udah puluhan tahun Brasilia merdeka, tapi masyarakatnya masih seperti itu. Sehingga dia dikritik oleh penguasa waktu itu, dan dia ditekan karena memang gagasan dia pembebasan ya. Lari, tapi di akhir di masa tuanya dia diundang, dipanggil lagi oleh Brazil untuk membimbing rakyatnya. Jadi pikiran-pikiran dia akhirnya diterima oleh orang Brazil, yang waktu dia menulis ini ditolak oleh penguasa karena mereka
ingin mendominasi kekuasaan dengan sepenuhnya. Jadi masyarakat yang muncul akibat terlalu lama dalam iklim kolonialisme itu menjadi masyarakat yang diam, bisu, tak berdaya, lemah, sibuk dengan diri sendiri begitu saja. Nah, itu yang pertama, mungkin saya mengutip ini. Yang kedua saya coba mengutip dari ulama Muslim yang dia ini adalah barisan dari gerakan pan-Islamisme yang Muhammad Abduh, namanya Abdurrahman Al-Kawakibi. Dia seorang ulama kelahiran Syria, Aleppo. Dia temannya Rashid Rida. Ya. Al-Kawakibi ini menulis buku judulnya Taba'ul Istibdad wa Masoriyul Isti'bad, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan The Nature of Tyranny. Ya, The Nature of Tyranny. Jadi tabiat atau tabiat dari tirani, despotik. Nah, tabiat dari tirani atau despotik. Ya. Nah, Al-Kawakibi menjelaskan di dalam buku itu kemunduran umat Islam karena kondisi masyarakat yang terlalu lama dalam iklim yang istibdad, ya. Tirani, despotik, kezaliman. Bahkan Al-Kawakibi ini mengumpamakan masyarakat yang sudah terlalu lama dalam iklim yang tiran, despotik itu, istibdad itu, seperti kalbun. Seperti kalbun, anjing. Bagaimana anjing? Anjing itu, kalau dia sudah diberi tulang oleh tuannya, dia sangat setia dan loyal luar biasa. Meskipun dia dihina, ditendang, dibuang, dia akan tetap kembali menjadi makhluk yang setia. Meskipun dia cuma dapat tulang, padahal majikannya dapat daging. Majikannya berfoya-foya, dia cuma dapat tulang, dan dia tetap menjadi makhluk yang sangat setia. Meskipun dihina, direndahkan martabatnya, nggak apa-apa bagi dia. Dia tetap akan setia karena dia sudah mendapat tulang. Itulah gambaran Al-Kawakibi tentang umat yang terlalu lama hidup dalam iklim yang despotik dan tiran. Kemudian Al-Kawakibi menjelaskan bahwa praktik istibdad ini, kezaliman tiran ini, despotik ini, selain dilakukan oleh para kolonialisme, juga dilakukan oleh pemerintahan Islam dalam sejarah peradaban Islam. Oleh khilafah, oleh dinasti, amir-amir Islam juga melakukan itu. Sehingga banyak di dalam bukunya itu dia juga menjelaskan tentang ada ulama-ulama yang jadi ada istilahnya ada ulama penguasa, ada ulama rakyat. Ya. Ulama penguasa adalah ulama yang dipakai oleh penguasa sehingga dia melegalkan penzaliman yang dilakukan oleh penguasa. Dan ada ulama rakyat itu ulama yang independen. Ya. Ada seperti Imam Hanafi. Imam Hanafi itu kan matinya di penjara, dihukum. Dalam riwayat kalau dalam salah satu buku itu disebut bahkan diracun. Kenapa dia dihukum, dicambuk dan dipenjara sampai terakhir diracun itu? Karena dia tidak mau menjadi qadi, menjadi hakim lah kalau di bahasa Indonesia ya. Kalau dulu kan qadi namanya. Misalnya. Karena dia tidak mau menjadi qadi. Kenapa dia tidak mau menjadi qadi? Dia sudah tahu sejarahnya, latar belakangnya. Dia sudah tahu latar belakangnya. Karena sebelum dia ditawarkan menjadi qadi itu, dia pernah mengkritik putusan seorang qadi yang menurut dia tidak tepat. Dia kritik putusan itu, sang qadi ini tidak enak, tidak suka. Dia melapor kepada khalifah. Nah, khalifah juga kayaknya tidak suka dengan pandangan Imam Hanafi. Kemudian disiasatilah bagaimana caranya kalau Abu Hanifah disuruh jadi qadi. Abu Hanifah sudah ini bukan maksud yang baik katanya. Dia tidak bersedia. Sampai dia kemudian dihukum, dipenjara semacam. Karena dia tidak mau, karena dia independen, dia tidak mau menjadi ulama yang melegalkan putusan-putusan yang dikehendak oleh penguasa yang sifatnya menzalimi rakyatnya sendiri. Imam Malik juga punya kasus-kasus ya. Bahkan suatu ketika Imam Malik juga tidak mau mendekat kepada istana. Tidak mau mendekat ke istana. Zaman Khalifah Harun-Rasyid pernah datang ke Madinah meminta Imam Malik datang mengajarkan ilmu kepadanya. Imam Malik tidak mau. Kalau mau mencari ilmu, datang ke tempat saya. Nah, kata Harun-Rasyid, kalau begitu saya datang tapi kosongkan, cuma saya saja yang belajar. Kata Imam Malik nggak mau. Kalau mau datang, datang semua, jadi muridnya semua. Terakhir ketika mau dikasih hadiah oleh Harun-Rasyid, Imam Malik tolak.
Bahkan dikasih argumentasi oleh Imam Malik, oleh Harun ar-Rasyid, mau dikasih hadiah. Kata Imam Malik, tidak usah. Kata Harun ar-Rasyid, Nabi sendiri nerima hadiah. Saya bukan Nabi, katanya. Nah, jawaban dia, saya bukan Nabi. Mungkin karena itu kalau Nabi imannya lebih kuat, lebih yakin, saya bukan Nabi, katanya. Dia tetap menolak. Yang lebih parah lagi Imam Ahmad. Dalam Abu Zahra itu dijelaskan penderitaannya dari Imam Ahmad karena dia tidak setuju dengan pendapat penguasa yang waktu itu berpandangan Al-Quran itu makhluk. Dia menolak pandangan itu. Ya, dalam Abu Zahra itu diceritakan sampai 3 kali khalifah diganti dari penjara, disiksa. Baru di zaman Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasid, pada saat Al-Wasid lah dia kemudian dibebaskan, tapi itu udah tua. Dan Al-Wasid itu sudah dapat masukan dari beberapa ulama, udahlah, tidak ada Nabi mengatakan Al-Quran itu makhluk, jadi nggak usah lah, biar jangan dipaksa-paksa, dia begitu. Akhirnya dikeluarkan juga. Tapi sudah dalam waktu lama yang sangat menghukum. Kalau Imam Syafi'i, nah saya nggak dapat referensinya, cuma kemarin saya baca dari Gus Baha, tokoh NU, Imam Syafi'i juga diancam dengan masalah Al-Quran makhluk itu. Tapi Imam Syafi'i waktu itu cerdas, ketika ditanya apakah Al-Quran itu makhluk, dia lihat ada Al-Quran di pojok, dia tunjuk, kalau itu makhluk katanya. Nah, kalau benda itu makhluk katanya. Kalau Imam Ahmad kan kalamullah itu bukan makhluk katanya, itu kalamullah. Setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan tidak mau lagi dekat-dekat dengan penguasa. Bahkan ada seorang ulama namanya Imam Jalaluddin Asyuti. Pada zaman Bani Mamluk, dia pernah diminta oleh Amir Mamluk, Bani Mamluk waktu itu untuk mendengar pendapat dan segala macam. Dia tidak mau. Sehingga ada salah seorang ulama membisikkan kepada Amir Bani Mamluk waktu itu, ini hukum saja dia. Ya, Sal. Tapi Imam Syuuti kemudian berkirim surat kepada Amir, saya lupa namanya siapa, dari Bani Mamluk, yang kemudian surat itu dibukukan orang, buku kecil judulnya Salah Sultaniyah. Nah, dia menulis dalam buku itu bagaimana hubungan ulama dan penguasa. Ulama berada di gerbang kekuasaan, dia menjaga jarak semuanya. Itulah alasan dia tidak mau dipanggil oleh Amir Bani Mamluk waktu itu. Ya. Dan banyak lagi kisah-kisah ulama yang diperlakukan secara zalim oleh penguasa Muslim. Imam Ibnu Taimiyah juga dipenjara, dan banyak lagi yang lain. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Kawakibi, ada namanya istibdad waddin, ada tirani, kezaliman dalam hal agama, dan itu dilakukan oleh sebagian ulama-ulama yang disebut sebagai ulama penguasa. Saya ingat dulu waktu zaman Orde Baru ada semacam anekdot di kalangan para aktivis itu. Kali seorang penguasa datang kepada seorang kiai, lalu dia bertanya kepada kiai, Pak Kiai, apa hukum makan kodok Di Kubang? Lalu kiai itu menjawab, Bapak mau halal atau mau haram? Kalau mau halal saya carikan dalilnya, kalau mau haram saya carikan dalilnya. Nah, begitulah relasi antara ulama dengan penguasa. Enggak ada ulama-ulama yang betul-betul menjaga jarak dengan penguasa agar independensi keilmuan dia itu terjaga. Dan itulah alasan Buya Hamka mundur dari ketua MUI. Karena tidak mau ditekan dari atas, dari bawah juga punya harapan yang besar kepada ulama. Dan dia kemudian mundur dari ketua MUI. Jadi di dalam sejarah Islam, banyak juga dinasti-dinasti Islam, kekhalifahan Islam, amir-amir Islam, dan bahkan sampai sekarang berlaku zalim terhadap rakyat, terhadap umat sendiri. Ini yang dikritik oleh Al-Kawakibi. Termasuk adalah dinasti Turki Utsmani yang waktu itu masih ada di zaman Al-Kawakibi hidup. Banyak perilaku-perilaku dari khalifah yang menurut dia itu tindakan tiran, penzaliman. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain yang dikabarkan oleh Al-Kawakibi. Jadi pada aspek lain, pada ekonomi, politik, dalam buku itu Al-Kawakibi menjelaskan istibdad waddin, istibdad wal ilmu, istibdad dalam tarbiyah, politik, ekonomi, termasuk al-majd. Al-majd itu kehormatan. Orang sibuk mencari kehormatan. Sibuk mencari kehormatan, dapat profesor kehormatan, doktor kehormatan, kehormatan lah. Saya bicara begini karena saya punya teman di Jakarta itu yang tukang bikin disertasi orang. Ya, saya kemarin dia pula di UMP ada tim percepatan guru besar yang udah terbongkar pula. Ada tim ya untuk bisa masuk ke Scopus harus ada timnya juga dan bayar sekian. Ternyata di lembaga keilmuan kita pun ada namanya istibdad, tirani kezaliman yang tidak fair yang mestinya itu dilakukan dalam dunia keilmuan. Ya, itu kenyataan-kenyataan yang judul sudah dibaca oleh Abdurrahman Al-Kawakibi. Dan sekarang masih ada.
Mengapa saya mengutip orang ini? Karena saya melihat tidak jauh berbeda. Masih ya meskipun sudah ada perbaikan, umat sudah mulai sekolah, sudah mulai apa, tetapi Bayi nangis. penzaliman itu masih ada. Dan masyarakat kita masih begitu. Kayak Dikasih nangis. uang 100.000, Apa? sudah baik betul Bapak itu. Padahal mereka di atas jauh lebih banyak dapatnya. Saya bicara begini karena saya interaksi dengan elit politik. Ya. Kita berbicara dengan elit politik, waduh mereka tuh luar biasa gaya hidupnya mewah. Ya, di bawah dikasih 100.000 udah puas gitu. Dan masyarakat udah puas dan merasa bahagia dengan itu. Bapak itu sangat baik. Gitu. Jadi sisa-sisa warisan kolonialisme itu masih sangat kuat ya dalam masyarakat, khususnya di Indonesia saat ini. Nah, sebenarnya isyarat ini sudah ada di dalam Al-Quran. Orang yang sudah terlalu lama dalam iklim yang tiran, despotik, zalim, itu memang membentuk mentalitas. Misalnya Israel tentang kisah Bani Israel. Ya. Bani Israel itu umat Nabi Musa itu hidup di dalam pemerintahan Firaun yang sangat super zalim, super tiran lah. Kalau seorang pemimpin membunuh rakyat karena dia membantah, itu masih orang dewasa. Tapi kalau Firaun, anak laki-laki yang baru lahir pun dibunuh. Begitu penzaliman. Jadi sudah grand kezaliman yang dilakukan oleh Firaun. Nah, bisa kita lihat dalam Al-Quran. Sehingga Nabi Musa harus keluar dari Mesir. Itulah pilihan. Karena seketika Musa mau dibunuh. Dan pengikutnya juga akan dibunuh. Lalu solusi pertama, Musa harus keluar dari Mesir bersama pengikutnya dari Bani Israel. Maka diajaklah. Saya tidak tahu berapa, yang saya baca dalam buku Qisasul Anbiya Ibnu Katsir itu, jumlah kaum Nabi Musa itu sampai 600.000. Tetapi bala tentara Fir'aun itu sampai 1.600.000. Itu salah satu riwayat kata Ibnu Katsir, tapi beliau juga tidak memastikan di ujung kalimatnya wallahu a'lam juga ya. Artinya menggambarkan banyaknya orang umat besar, tetapi pasukan Fir'aun dengan bala tentaranya yang sangat kuat itu jauh lebih banyak. Maka kemudian Musa dan umatnya Bani Israil berlari meninggalkan Mesir. Tapi kemudian mereka berhadapan dengan laut. Sampai para Bani Israil mengatakan, wah kita bisa dikejar, mereka akan bisa mengejar kita. Fir'aun sudah sangat optimis, oh mereka tuh dapat kita kepung. Karena sudah satu lagi tempat laut lagi yang harus mereka hadang. Sementara pasukan Fir'aun sudah mendekat. Pada waktu itulah Allah perintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke laut, terbelahlah laut. Berlarilah pasukan Nabi Musa dan Bani Israil itu menyeberang laut sampai ke seberang. Rupanya Firaun salah paham dia. Dia kira laut dibelah itu untuk dia juga. Padahal Allah berikan cuma kepada Musa dan kaumnya. Firaun salah paham, masuk pula dia ke dalam. Pas Nabi Musa dan kaumnya sampai di seberang, laut itu kemudian bertemu, tenggelamlah Firaun dengan bala tentaranya. Jadi, nah, kemudian ketika mereka sudah sampai di daerah sebelah sana mendekati Palestina, salah satu tugas mereka lagi adalah mereka harus masuk ke Baitul Maqdis, ke Al-Muqaddasah, dalam Al-Muqaddasah, tempat yang disucikan. Itu adalah kata bahwa Allah janjikan untuk mereka. Jadi istilahnya negeri yang dijanjikan. Ini memang dalam Al-Quran orang-orang Bani Israil itu diberikan tanah Palestina itu sebagai negeri yang dijanjikan. Tetapi pada waktu itu mereka harus masuk ke dalam dan mengalahkan orang yang ada di dalam situ. Yang dalam Al-Quran disebut dengan Qauman Jabbarin. Bahasa Al-Qur'annya Qauman Jabbarin. Orang itu kuat-kuat gitu. Jadi ketika diperintahkan untuk masuk ke sana, lalu mereka mengatakan, kami nggak berani. Orang itu Qauman Jabbarin, badannya kuat-kuat dan besar. Sampai akhirnya kemudian mereka dihukum selama 40 tahun berputar-putar di padang pasir. Nah, inilah mentalitas yang muncul. Jadi tidak berani. Padahal Allah sudah janjikan akan menolong mereka. Allah janjikan menyelamatkan mereka dari Fir'aun sampai laut pun terbelah. Sampai laut pun terbelah mereka bisa selamat. Tapi ketika menghadapi Qauman Jabbar itu mereka nggak berani lagi. Itulah mentaliti akibat terlalu lama hidup dalam iklim penindasan, iklim tiran, iklim despotik. Jadi Al-Quran sebetulnya juga memberikan isyarat juga bahwa memang masyarakat yang terlalu lama berada dalam hidup dalam tekanan penindasan, despotik, tiran, itu memang membentuk mentalitas yang lemah seperti itu. Dan itu terjadi pada umat Bani Israel. Sehingga mereka dihukum selama 40 tahun di padang pasir berputar-putar saja. Nah, dalam beberapa riwayat dibaca sampai meninggal semuanya kecuali 2 orang.
Yusa bin apa tuh yang dua orang sahabat Nabi Isa yang mereka beriman. Nah itulah mentality. Jadi memang tiran ini berdampak buruk pada peradaban manusia. Makanya itu harus dibongkar. Nah, makanya sekarang dakwah itu mestinya seperti apa? Makanya logika saya dakwah yang membebaskan. Membebaskan bukan sama dengan teori Marx ya. Karena hakikat tauhid itu menurut saya adalah pembebasan. Makna la ilaha illallah itu adalah meniadakan orang yang mendominasi diri kita itu selain Allah. Kita terbebas dari tekanan dinasti, tekanan tradisi, tekanan apapun, dan kita betul-betul merdeka menjadi seorang hamba yang berhubungan dengan Allah. Itulah yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah ketika dia disiksa oleh majikannya. Tuhan boleh kuasai tubuh saya, tapi Tuhan tidak bisa menguasai hati saya. Maka dibilang ahad, ahad. Artinya Rasulullah ketika mengajarkan syahadat kepada umat waktu itu, Nabi sebetulnya sedang ingin membebaskan umat dari dominasi tradisi leluhur di masyarakat Mekah khususnya pada waktu itu yang begitu kuat dan dominannya. Sehingga di sana terbangun suasana penzaliman yang terus menerus. Punya anak perempuan malu dibunuh. Orang-orang miskin direndahkan, orang-orang cacat diremehkan. Direndahkan martabat manusia, perempuan direndahkan martabatnya. Jadi makna syahadat itu memerdekakan. Kalau di dalam bukunya Kuliah Tauhid karangan Imaduddin Abdurrahim, hakikat tauhid itu adalah memerdekakan diri kita dari semua ketergantungan lain yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bebas kita, dominasi siapapun. Meskipun fisik kita berada di suatu kekuasaan orang tertentu, tetapi hati kita merdeka. Itulah makna tauhid. Kita hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat tauhid. Kemudian karamah insaniyah, human dignity ya. Penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Karena Islam itu sebetulnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tidak boleh merendahkan, menghina orang, menempatkan orang pada posisi yang terhina, tertuduh. Itu merendahkan dan menghinakan. Makanya konsep HAM itu sebetulnya bersumber dari Islam. Sudah ada. Pidato Nabi pada saat Haji Wada itu adalah deklarasi HAM pertama di dunia sebenarnya. Karena Islam sangat menghormati manusia. Pada zaman Nabi lah perempuan diangkat derajatnya. Para budak diangkat derajatnya. Kemudian orang-orang cacat diangkat derajatnya. Sehingga Nabi sendiri ditegur oleh Allah. Turunnya surat Abasa wa Tawalla itu menegur Nabi karena Nabi kurang peduli dengan waktu itu Abdullah bin Ibnu Maktum yang ingin masuk Islam. Nabi tidak peduli. Tapi ditegur langsung oleh Allah dengan surat Abasa wa Tawalla. Surat Abasa. Artinya Islam muncul sebagai agama yang memberikan penghormatan dan pemuliaan kepada manusia. Tidak boleh ada penindasan, penghinaan, menjatuhkan martabat dan kehinaan pada manusia. Tidak boleh. Karena manusia adalah orang yang laqad karamna Bani Adam. Dan surat Al-Isra ayat 70 ya. Allah sudah memuliakan Bani Adam. Karena memang Allah yang memberikan kemuliaan kepada Bani Adam. Nah, dakwah kita harus dakwah yang begitu. Jadi tidak emosional, tidak temperat, sumbu pendek lah. Tidak marah-marah, tapi bagaimana menghormati manusia dan membangun kesadaran pada dirinya yang kokoh. Karena pembebasan itu juga dakwah dalam merupakan jalannya mendaki. Al-Aqabah. Aqabah itu, mohon koreksi nanti kalau salah ya, itu adalah jalan di antara gunung-gunung batu. Nah, itu namanya Aqabah. Dia sulit, terjal dan mendaki gitu. Itulah Aqabah. Makanya diartikan banyak jalan yang mendaki lagi sulit ya. Apa itu Aqabah? Wa ma adraka mal Aqabah? Allah lanjutkan dalam itu fakku raqabah. Apa makna fakku raqabah? Membebaskan manusia dari perbudakan. Ya. Itu jalannya mendaki memang berat. Dalam iklim yang despotik, iklim yang tiran, iklim yang begitu kuatnya yang tidak demokratis lah, yang tidak menghargai kehormatan manusia. Itu fakku raqabah itu bukan pekerjaan mudah. Membebaskan orang dari perbudakan, itu fakku raqabah. Maka itu langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, jalan mendaki yang kedua adalah it'amu fi yaumil masghabah. Ini memberi makan pada saat orang kelaparan. Artinya menjamin kelangsungan hidup manusia. Jadi orang miskin itu terus terjamin dengan sampai terjadi kelaparan pada orang miskin yang sudah fakir, berikutnya dan yatim dan segala macamnya.
Jadi dakwah itu sebenarnya dalam konteks postkolonial, ya, konteks postkolonial kebebasan kita tadi adalah membebaskan umat ini dari dominasi yang sangat kuat sehingga dia betul-betul merdeka, dan dengan kemerdekaan dia itu membangun potensi dirinya. Disinilah peradaban yang akan dibangun. Itulah yang membebaskan. Makanya Paulo Freire mengatakan pendidikan yang membebaskan. Kenapa? Karena dalam pendidikan itu ada namanya adaptasi terkadang. Jadi kalau dalam ilmu sosiologi itu ada namanya sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi itu adalah bagaimana anak itu memahami budayanya dan dia mengikuti budayanya dan hidup dalam tradisi budayanya. Itu sosialisasi. Atau enkulturasi dalam antropologi. Begitu juga. Orang memahami budaya dan menyesuaikan diri dengan budayanya. Itu namanya adaptasi. Menurut Paulo Freire, pendekatan adaptasi itu masih menjadikan kita ini objek, belum subjek. Lalu mesti dijadikan kita sebagai kita punya pikiran, kita punya ide, dan kita berjuang dengan mematian dengan kapasitas yang ada dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Itulah baru kita menjadi subjek. Kalau kita masih adaptasi, kita masih menjadi objek dalam satu iklim sistem sosial yang ada. Tapi kalau kita punya gagasan, punya pikiran, memperjuangkan dengan gagas dan gigih, bekerja keras, tanpa pernah mengeluh, optimis, dan segala macam, itu baru kita bisa menjadi subjek. Jadi dakwah yang bebas itu adalah membangkitkan kesadaran umat bahwa dia adalah subjek. Dialah yang akan pelaku-pelaku sejarah peradaban manusia. Nah, karena itu dibutuhkan namanya freedom, kebebasan. Saya mengutip dalam bukunya Amartya Sen. Amartya Sen ini Development as Freedom judul bukunya. Amartya Sen ini adalah seorang ahli ekonomi berkebangsaan India, namanya Amartya Kumar Sen namanya ya. Jadi orang sini Amartya Sen, dia mendapat Nobel di bidang ekonomi tahun 2002 kalau nggak salah, karena dia berhasil merumuskan suatu formulasi pengentasan kemiskinan yang lebih menyeluruh. Nah, salah satu konsep dia itu namanya konsep kapabilitas, tapi dia menekan perlu adanya kebebasan. Nah, dalam buku Development as Freedom, Amartya Sen itu menyebutkan ada dua jenis kebebasan freedom. Yang pertama negative freedom, yang kedua positive freedom. Negative freedom ini adalah orang sudah bebas dari paksaan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya kapasitas untuk berbuat apa-apa. Tapi dia tidak lagi, saya mirip seperti zaman reformasi lah, kita bebas mau apa, tapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, yang kedua kata Amartya Sen, positive freedom. Kita punya kebebasan dan kita melakukan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup, memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan kebebasan kita dan kemampuan kapabilitas yang ada pada diri kita. Itu namanya positive freedom. Nah, perubahan masyarakat yang harus dibangun itu dari negative freedom. Kalau sudah ada kebebasan negatif, kita akan masuk ke kebebasan yang kedua namanya positive freedom. Nah, disitulah orang dibangun untuk punya kesadaran, berkarya, berpartisipasi, memberikan kontribusi terbaik dalam hidupnya. Nah, lalu bagaimana caranya? Ini saya hubungkan dengan gagasan TC ke depan ya. Saya hubungkan, bagaimana caranya? Saya membaca buku Communities of Discourse karangan Robert Putnam. Robert Putnam ini adalah seorang ahli sosiologi Amerika. Dia menceritakan sejarah kemajuan Barat. Dia menceritakan sejarah kemajuan Barat. Barat itu maju karena adanya communities of discourse, kata dia. Adanya wacana-wacana yang hidup selalu dalam komunitas. Atau ada komunitas yang selalu menghidupkan wacana. Ya. Nah, kata Robert Putnam, perkembangan kemajuan Barat disebabkan oleh communities of discourse pada 3 isu. Yang pertama, reformasi Protestan, Renaissance, dan revolusi sosialis. Reformasi Protestan kan munculnya Martin Luther. Martin Luther itu menolak gagasan Katolik yang dulu ya. Dia betul-betul menolak itu puncaknya pada saat gereja Katolik waktu itu mengeluarkan surat pengampunan dosa. Dia protes gitu. Nah, itu puncaknya. Sebetulnya dia sudah banyak protes karena sistem gereja Katolik itu menurut dia terlalu mengekang, kurang memberikan kebebasan. Maka dia protes. Nah, terakhirnya dia memunculkan Protestan itu setelah gereja waktu mengeluarkan surat pengampunan dosa. Orang bisa bayar, dapat surat pengampunan dosa, dah merasa bebas dia. Padahal apakah betul demikian di mata Tuhan, kata dia. Dia pertanyakan itu. Nah, kemudian Martin Luther itu punya murid namanya John Calvin. Nah, John Calvin ini punya ajaran yang oleh peneliti Max Weber, seorang tokoh sosiologi Jerman, berdampak sedikit ya, ini agak panjang. Dan seterusnya. Jadi intinya adalah kemajuan Barat itu muncul akibat
diskursus yang sangat intensif untuk membangun terobosan-terobosan baru dalam kehidupan sosial mereka. Baik itu wacana kapitalisme, reformasi Protestan, Renaissance, kebangkitan, dan revolusi sosialis. Ini sudah dikasih surat cinta sama moderatornya. Nah, bagaimana yang perlu kita bangun? Membentuk komunitas yang dinamis dengan kesadaran baru, imajinasi baru, dan motivasi baru dalam berdialog dengan zaman. Kita bukan berdialog dengan kita aja, tapi berdialog dengan zaman. Apakah pikiran kita mampu menjawab masalah zaman? Kalau kita cuma mempertahankan tradisi dan tidak menjawab persoalan zaman, itu tidak berdialog kita dengan zaman. Padahal kalau kita ingin memimpin peradaban, kita harus berdialog dengan zaman dan pikiran kita mampu menjawab masalah yang dari zaman. Maka perlu ada komunitas of discourse untuk melahirkan pikiran-pikiran seperti itu yang baru, yang imajinatif, yang memberikan motivasi baru. Nah, saya masuk ke agenda training collect saja. Agenda training collect. Kenapa diskusi dan tema ini yang kita angkat? Nah, karena collect ini pernah punya peran sejarah yang baik, training collect ini. Tapi beberapa waktu terakhir kita terdiam. Mungkin juga seperti kata Paulo Freire, kita menjadi masyarakat yang diam, bisu juga ya. Tapi sekarang kita punya kesadaran. Maka kita ingin mengaktifkan kembali training collect ini. Salah satu yang pertama adalah, makanya tema ini yang kita pilih adalah kita ingin membentuk komunitas dai. Ingin membentuk komunitas dai. Jadi ya siapapun kita terbuka. Yang bersedia untuk berdialog, berdiskusi, melakukan pendalaman. Yang kedua, membentuk forum-forum keilmuan dan pembelajaran dalam bentuk diskurs dan pelatihan. Jadi ada kursus singkat atau kuliah singkat, pelatihan, mungkin itu pikiran ke depan, termasuk diskusi dialog sekarang ini. Yang ketiga, ini yang agak lebih konkret. Insya Allah kita punya keinginan nanti di bulan Ramadan melaksanakan kuliah singkat. Setiap hari Minggu selama bulan puasa, kuliah singkat tentang fikih, usul fikih, dan metodologi fatwa. Nah, saya sudah menghubungi beberapa dokter-dokter syariah kita yang ada di UIN Bukit Tinggi ataupun di UIN Padang. Nanti kita cari juga. Nanti kita adakan selama 1 bulan setiap hari Minggu. Metodenya metode kuliah pasca sarjana. Jadi peserta itu harus bikin makalah. Nanti ada dosennya atau gurunya yang terakhir mereview saja. Kalau pemahamannya salah diluruskan dan menceritakan sejarah ilmu itu bagaimana perkembangan ilmu, bagaimana konstruksi ilmunya, nanti akan dijelaskan. Harapannya itu karena kita berkeinginan ke depan ada tradisi muzakarah di TC. Nah, tradisi muzakarah, para ustadz ini kalau yang sudah mendalami ilmu fikih, usul fikih segala macam dan mengerti fatwa, ya silakan nggak apa-apa. Mereka ikut boleh, tidak juga nggak apa-apa karena mungkin sudah punya background. Bagi yang belum, kita sarankan untuk ikut. Dan ini metodenya metode pasca sarjana. Nanti setelah kita berharap muzakarah. Jadi pada tema tertentu kita ada diskusi dan pendalaman menurut banyak perspektif keilmuan. Dan ini kita serius. Saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah buka internet di kantor ataupun di rumah pakai laptop. Dan alhamdulillah bisa mengumpulkan buku-buku primer itu ada lebih 1.000 buku. Dan ini akan kita bagikan kepada yang ikut peserta pelatihan ini, Bapak, kuliah singkat selama Ramadan itu. Ada buku tafsir, ya ada sekitar 10 buku tafsir lengkap 30 juz, atau Bari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Sokani, yang baru Wahbah Zuhel, Hamka, Said Kutub, dan lain-lain semacam. Termasuk tafsir Ibnu Abbas kita punya. Dan itu sudah edisi terjemahan. Kalau teman-teman yang kurang, kalau Ustadz mungkin bahasa Arabnya bagus, yang tidak mau bahasa Arab, ini sudah edisi terjemahan. Kitab hadis juga ada banyak, Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan lain semacam banyak. Termasuk kitab fikih banyak. Kitabnya Majmu'ah Syarah Al-Mu'azzab Imam Nawawi itu 32 jilid, itu ada terjemahannya 32. Tebal tuh. Kitabnya Al-Um Imam Syafi'i 16 jilid ada terjemahannya bahasa Indonesia. Saya punya. Dan itu akan saya bagikan, tapi bagi peserta kuliah ini. Akan kita bagikan. Nanti paling cuma balik flashdisknya dia sekitar 28 giga lah filenya. Tapi ikutlah di situ. Atau siapa bisa kita suruh ikut nanti gitu. Tapi dalam bentuk buku digital, bukan buku konkret. Kalau itu dibeli dalam bentuk buku, harganya dugaan saya di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Tapi ini bisa kumpulkan bertahun-tahun lama tuh ngumpulkannya. Kadang situs yang membuka itu sekarang udah diblokir. Rupanya dia curi juga kayaknya. Tapi gimana waktu itu terbuka. Sekarang tidak terbuka. Ya, saya pertanggungjawabkan ini untuk agar suasana dinamis bisa kita bangun. Itulah yang kita harapkan nanti di TC. Dan ini pengen kita konkretkan. Terakhir banget, saya ingin mencapkan sebuah lagu lama di Minangkabau, Sinandi Nandi. Nah, mungkin kita orang Minang tahu enggak?
Oslan Hussein. Saya tertarik dengan syair ini karena ada lagu ini sebetulnya kocak dan jenaka, begitu saja, tidak mengejek, begitu saja sebenarnya. Tetapi ketika saya baca dan renungi, dalam juga maknanya. Saya kutip, buah mangga jo buah manggih, elok dimakan di hari patang. Sajaklah mancik jadi angku haji, banyaklah kucing dan sembayang. Mancik tikus itu meskipun dia diburu-buru oleh tikus, ketika dia berubah, dia membangun kekuatannya, dia bisa mempengaruhi kucing pun bisa didakwah oleh dia. Kucing pun bisa dia rubah. Ternyata dalam juga. Dulu cuma jenaka, tapi setelah dalam juga makna syair ini. Mudah-mudahan kalau kita melakukan, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang yang papa itu ketika dia punya kesadaran baru, dia punya kemampuan baru, orang kuat pun bisa dia mengikuti dia nantinya, biar bisa dia kalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalau kelebihan waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Luar biasa Ustadz. Terima kasih banyak pada pembicara kita, Kanda Zulfikar. Memang kelebihan, Ustaz. Tapi nggak apa-apa. Biasa. Tapi kalau diteruskan nanti tidak ada pertanyaan. Maksud saya begitu. Makanya dipotong di tengah biar penasaran. Untuk bicara kita yang kedua, Bapak Ustadz Guswan Rashid. Kita persilakan waktu dari jam 10:30 berarti. Sampai jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'an wa razuqna fahman wa la taj'alna minan nasi'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang kita muliakan buya-buya, ustadz-ustadz, alhamdulillah yang berhadir pada hari ini. Yang kita hormati pengurus TC, ya, TC ya, TC, TC ya, training college ya. Yang berhadir, adik-adik kami, pemuda-pemudi remaja PI, sebagai kader PII, sebagai kader-kader pembaharu di masa depan. Kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi dan berdialog. Kalau masalah keilmuannya, saya kira ustadz-ustadz, buya-buya lebih paham dari ambo. Buya lah beramu, buya kini buya? Ya, berapa ya? Oh, 70 sanatan, 70 tahun. Mulai berdakwah dari tahun berapa ya? Mulai berapa ya? Dari kelas SR, 3 SR tuh rakyat sama kurang 11 tahun ya. Berarti lebih kurang 60 tahun Bu ya berdakwah. Jadi kalau ambo bicara tentang metodologi dakwah de beliau tidak ada seguna. Tentu ya kan? Tentang materi dakwah lah dalam kepala beliau saja. Jadi membuang air ke laut aja dia. Tapi tetap lanjut Ustaz. Tunggu. Ambo kalau sampai leh. Kalau sampai tu potong sana mau. Jangan dipotong sana. Jangan potong sana. Ambo belum sampai. Tenang lu. Alhamdulillah juga hadir senior ambo Ustaz Kamrizal.
Amadu tu ya. Ila berapa biak ini? Sitin. Wah. Ada 63 itu. Jadi umur berapa ya terlibat dakwah leh? Dari remaja umur 15 lah mungkin ya. Enggak ya. 20 tahun. Jadi sekitar 30 tahun lah lebih dia berdakwah. Itu kan? Betul. Jadi kalau itu kamu bicara gini, iya. Ya. Asyukurillah. Nah, melanjutkan kembali. Ada juga hadir Ustadz Kamrizal, senior Ambon. Kalau masalah dakwah, pergerakan, beliau lebih dulu dari Ambo. Bahkan Ambo banyak berdiskusi beliau dulu. Ustadz Mulyadi satu. Kau boleh cek Ustadz Eri ya. Banyak. Jo Ustadz Supriyadi apa ketua DPRD provinsi itu juga teman dulu. Sama maja Jambo di sekolah Buya Fasrul Arif SD Ibnu Khaldun, SMP Ibnu Khaldun. Beliau waktu itu anggota dewan lah Pak. Buya, kerajaan waktu itu penjaga asrama, membangunkan adik-adik lah. Beliau itu. Tapi sejak beliau terjun di lapangan politik sampai kini belum pernah bersuara aja beliau. Tali ketekanan aja beliau pun tidak lah. Mudah-mudahan tekanan, balik tidak. Ustaz, izinkan Nambo Buya Ustaz untuk menyampaikan yang bisa Ambo sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi renungan dari kita bersama untuk bagaimana umat ini ke depan. Dakwah ini ke depan. Apapun bentuknya problem yang kita hadapi hari ini, dakwah tidak boleh berhenti. Harus dilaksanakan. Kalau Ustaz Zulfikar lah berbicara tadi panjang lebar bagaimana perubahan-perubahan yang sudah dibuat oleh tokoh-tokoh internasional dan nasional, maka Ambo akan menjurus pembicaraan Ambo ialah apa kompetensi yang harus dimiliki oleh dai transformatif. Kemudian ma huwal masyakil ad-dawah al-islamiyah al-mu'asirah al-yawm. Apa problematika tantangan dakwah hari ini yang kita hadapi? Dua saja. Kalau apa itu da'i, ma huwa da'i, dalam kepala biasa. Amateri dakwah tak ada lah. Sudah buya ketubah kini kan tiba buya ketubah kini buya selesai saya. Tak sama je nak muda-muda. Ndak bandak cakap kecen, bandak kacau tadi sampean begitu jadinya. Dua saja. Istilah dai transformatif kok. Itu istilah mungkin baru timbul sekitar tahun 1090 sampai hari ini. Enggak baru je istilah itu. Dalam literasi atau literatur keislaman, istilah yang ada cuma adalah ad-da'i muslih. Da'i yang bisa membawa perubahan muslih. Atau ad-da'i najah. Da'i yang sukses. Sedangkan da'i transformatif itu dua kata, da'i bahasa Arab, transformatif bahasa Inggris. Iya kan? Jadi dicampur, jadilah dia satu kalimat bahasa Indonesia. Jadi sekorek bolu, sekorek ula. Jadi kan, sekorek batino, sekorek jantan. Tapi sudah di bahasa Indonesia kan. Istilah dai transformatif ini terpengaruh oleh transformasi sosial yang terjadi di Barat. Di Perancis, di Jerman. Kemudian istilah itu dimasukkan ke dalam dakwah. Kita ambil yang positifnya boleh, no problem. Tidak ada masalah. Sebab sasaran transformasi itu adalah perubahan.
Jadi dai yang menyampaikan materi dakwahnya itu diharapkan setelah menyampaikan dakwahnya itu ada perubahan di tengah masyarakat. Ketika kita mengatakan bahwa jilbab menutup aurat itu adalah harus wajib dalam Islam, lah selesai pengajian itu, apa masyarakat nak berjilbab? Ketika kita mengatakan bahwa korupsi itu tidak boleh dalam Islam, kolusi. Nah, setelah berdakwah, pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang punya jabatan tidak korupsi. Nah, itu yang diinginkannya oleh dakwah transformatif itu. Sulit, Pak. Tapi tidak mustahil bisa diwujudkan. Nah, perlu kepada pembekalan kepada dai tersebut. Guru maha guru dalam berdakwah ini adalah Rasulullah. Sampai hari ini belum ada orang bisa mengalahkannya. Apakah dari segi beliau sebagai guru, dosen? Apakah beliau dari segi pemimpin? Apakah beliau kita lihat dari sudut dai? Pembawa perubahan. Belum ada sampai hari ini orang bisa mengalahkan beliau. Kalau ditanya itu ke Pak di ibu pula, rasa menceramah loh ya. Bisa kita menjawabkannya? Ada ya? Nah, adik-adik. Bisa. Bagaimana kita membuktikannya bahwa Rasul itu dai idola? Lihat, sebelum Rasul lahir, bagaimana budaya masyarakat? Dari bidang akidah dulu. Apa yang terjadi? Manusia, seperti yang dikatakan tadi, tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah. Itu dari teologi. Dari segi budaya, apa yang terjadi? Yang menonjol itu adalah diantaranya adalah riba dalam bidang ekonomi, merajalela. Kemudian prostitusi dan sosial. Dalam bidang politik, kekuasaan, siapa yang berkuasa? Orang kuat, suku yang kuat. Dalam bidang akhlak, coba sebut. Berapa lamanya Rasulullah memberantas itu, merubah itu? Hanya dalam 23 tahun. Berubah masyarakat. Umar bin Khattab yang benci terhadap Islam, yang begitu bejat akhlaknya, berubah menjadi orang yang bela Islam. Orang Islam, negara Arab, Jazirah Arab waktu itu tidak dikenal dalam kancah politik, akhirnya menguasai Rusia, menguasai Persia. Di waktu itu adidaya negara waktu Rasulullah itu 2. Persia 1, kemudian Konstantinopel, Roma. Di pada masa siapa Persia, Iran itu sekarang jatuh? Pada era Khalifah Umar bin Khattab. Pada era siapa Romawi itu runtuh? Muhammad Al-Fatih, Khalifah Utsmani. Pertanyaannya sekarang, apa metode Rasul dalam Khalifah Utsmani? Jawabannya 2, Quran dan hadis. Mereka baca Quran, kita juga baca Quran. Mereka baca hadis, kita juga baca hadis. Kenapa? Ketika kita baca Quran, kita dakwahkan, tidak terjadi perubahan. Nah, ini yang harus kita jawab. Di mana salah? Nah, dai transformatif, itulah yang diinginkan sebenarnya. Tentang dai transformatif ini, bagaimana metodenya, nanti saya akan beri bukunya. Saya akan share pada adik-adik, penting ini. Pada beberapa anak perlu, adik-adik itu perlu. Nah, apa kan? Sebenarnya nanti bukunya, apa itu dai transformatif, apa modelnya, bagaimana metode ceramahnya, apa cukup. Nanti saya akan bagi bukunya. Dalam bentuk PDF, seperti yang dikatakan Ustaz. Saya juga seperti Ustaz, gemar mengumpul buku-buku turas namanya.
Saya beli satu hard disk eksternal itu 500.000 saya beli. Saya kumpul semua buku-buku klasik. Saya kumpul. Kalau dibeli, kalau satu buku itu dia beli sampai 5 juta. Nah, boleh insya Allah. Yang mau nanti kita beri gratis. Asalkan mau diberi. Iya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Itu yang diinginkan oleh dai transformatif. Seperti Rasulullah. Tentu tidak mungkin hanya dalam 1 jam ini kita bisa melahirkan dai. Tidak mungkin. Mungkin. Oke, kita sebut apa kompetensi yang harus dimiliki oleh dai ini. Ini yang penting. Oke, ada 2 kompetensi yang harus dimiliki oleh dai ini. Pertama adalah kepribadian, kompetensi kepribadian. Dai ini harus menjadi qudwah hasanah di tengah masyarakat. Sekiranya kita menceburi dakwah ini tidak bisa menjadi qudwah, lebih baik jangan jadi dai. Bagi cik orang awak, jangan saman memandiin baru. Iya kan? Bodoh dicampang ke tewat, atagak di ateh. Apa yang kita sampaikan, kita yang pertama mengamalkannya. Niat ikhlas itu kompetensinya, sabar. Sebab bila sudah masuk ke dalam dunia dakwah, tantangan akan banyak. Kadang-kadang di penjara. Dalam Quran disebutkan, ya bunaya, dalam nasihat Luqman kepadanya, aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Lihat. Suruh salat. Suruh orang melaksanakan nahi mungkar. Kan dakwah itu. Ujungnya apa? Sabar. Sebab yang akan kamu terima 2. Mungkin pujian, mungkin tantangan. Wasbir. Jadi ketika sudah mengarungi dunia dakwah, adik-adik jangan berpikir saya akan banyak duit, saya akan jadi itu, saya akan dapat ini. Ini yang harus paham. Itu kompetensi kepribadian. Penyantun, sabar, sifat-sifat al-mahmudah harus ada dalam diri kita. Nah, kompetensi kedua adalah kompetensi keilmuan. Sesuai yang saya berkata. Dai itu ulama. Dai itu mubalik. Dai itu penceramah. Nah, apa kompetensi ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai? Pertama ialah menguasai bahasa Arab. Ya wajib. Sebab dia ulama. Bila dia terjun ke masyarakat, orang akan bertanya begini. Awak mengaji tentang fadilah solat duhanya. Ustaz tanya cik Ustaz. Padi yang bola sampai 1000 gantang lah wajib zakat talun. Mohon Pak, mak. Kaji awak kini tidak tentang itu dah. Bala itu. Kompetensi ilmu bahasa Arab. Akan digali dengan bahasa Arab itu ilmu apa? Ilmu kunci. Pertama, ulumul Quran. Dai wajib bahasa Arab, baca Qurannya sesuai dengan tajwid. Alhamdulillah. Nah, kalau lama itu baca Fatihahnya kan. Coba. Kita ceramah ke satu tempat, orang pasti, Ustaz lah imam. Ustaz imam. Baca Qurannya harus pas. Malagu tidak pandai, tidak ada. Tapi tajwidnya harus tepat. Paham Quran, paham tafsir. Nah, seperti yang saya berkata. Nanti akan kita sebutkan problematika hari ini. Yang tidak paham tafsir. Dia pakar tafsir. Nah, ini kan aneh bin ajaib. Pakar tafsir tidak paham tafsir. Jadi kita buat contoh. Mengetahui ulumul hadis dan hadis Rasul. Mengetahui fikih dan usul fikih.
mengetahui syirah an-nabawiyah. Ya, banyak ilmu, Pak. Banyak ilmu. Mengetahui fiqh dakwah. Itulah. Dalam fiqh dakwah itu ada dai transformatif tadi, ada situ ada. Dan yang sangat-sangat penting sekali satu ilmu yang harus kita adalah adabul ikhtilaf. Ini ilmu baru, Pak. Adabul ikhtilaf. Dalam ilmu itu kita diajar bagaimana kita bisa menghormati orang lain, ulama lain, ustadz lain yang tidak sepaham dengan kita. Di dalam bicara mah tidak hantam sini, hantam sana, saya yang benar, bukan begitu. Nah, orang yang tidak belajar tentang adabul ikhtilaf itu akan mudah mengatakan pihak lain begini, pihak lain begini. Saya yang benar. Itu ilmunya yang harus. Itu ilmu dasar. Nah, kalau ditingkatkan jauh modern gini, harus tahu psikologi. Psikologi komunikasi. Depan kita siapa? Ustadz, anggota DPRD, pemerintah. Gimana cara dakwah? Akan berbeda ketika kita berhadapan dengan orang kampung. Salah-salah, bahaya. Itu kompetensinya. Seperti yang dikatakan tadi, sebab da'i itu adalah ibarat dokter. Tidak dokter umum, dokter spesialis. Seperti yang Bokecen tadi, Pak Dakwah, apa yang kita bicarakan tentang toharoh. Nah, orang bertanya, saya sudah gaji saya bekerja di perusahaan ini, Ustaz. Gaji saya per bulan 30 juta, wajib zakat atau tidak? Itu ilmunya. Hari ini harus pandai bahasa Inggris. Sebab Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk orang sejagat ini. Nah, salah satu ciri dai atau dakwah transformatif itu adalah dia tidak sendirian, di bawah lembaga. Dikoordinasikan oleh satu lembaga. Training Collect bagus sekali. Mudah-mudahan ini titik awal untuk kemajuan Training Collect. Kita buat lagi di sini Fakultas Dakwah dan Irsyad itu. Seperti yang saya katakan tadi. Training Collect kirim dai kemana? Ke Jepang. Harus pandai bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Training Collect kirim dai kemana? Ke Australia, ke Selandia Baru misalnya. Harus pandai bahasa Inggris. Kalau tidak, maka kita akan melompong aja. Gerak kita hanya terbatas. Pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris, dua bahasa itu harus. Kalau saya di mahasiswa saya itu saya sampaikan wajib dapat do. Ini si Elpin ini mahasiswa saya. Tanya sama beliau. Pertama kuliah itu yang saya sampaikan pada mahasiswa itu. Kamu menjadi mahasiswa Islam, iya. 3 yang wajib kamu dapat, saya bilang. Pertama ialah hafal Quran. Tidak kenal fakultasnya, apakah fakultas dakwah, apakah fakultas tafsir hadis, fakultas pendidikan, asalkan Islamic Studies, saya bilang pada dia, wajib hafal Quran. Saya tanya, berapa Quran hafal? Kedua, pandai bahasa Arab. Ketiga, pandai bahasa Inggris. Tanya dia kalau tidak. Kalau nggak pandai yang itu, sarjana muslim, gerak kita terbatas. Nah, itu kompetensi yang harus dimiliki oleh dai. Bagi yang muda-muda, kalau kami yang lampek puluh kateh kok, lagak pos deh, ya. Alam sama. Lagak kat topi-topi kan. Yang muda-muda ini ada di ini, sanju alu lebih ya. Setengah baru pukul 3 lu ya, biar pukul 3 lu. Tapi biar lah kompek kan ya biar. Lah biar ya. Ya.
Oke. Itu kompetensi yang harus dimiliki. Oke, kita masuk. Apa problematika dakwah hari ini? Apa yang saya sampaikan ini saya simpulkan dari jurnal-jurnal dan buku-buku keislaman. Nanti siapa yang memerlukan saya kirim. Nah, problematika dakwah hari ini ada suatu penelitian yang dibuat oleh Dahrun Sajadi. Dia ini adalah di Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta. Mungkin Ustaz tahu. Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta. Kiainya itu siapa namanya yang Rashid apa? Adabullah Syafi'i itu. Ya, pendirinya kan. Dalam penelitian itu disebutkan ada dua problematika dakwah hari ini. Pertama adalah dakwah problematikanya dakhiliyah, internal kita. Kedua adalah kharijiyah, eksternal. Problem yang dari luar. Nah, apa problem eksternal internal itu? Pertama ialah dai kita tidak menguasai keilmuan Islam, ilmu keislaman. Kebanyakan dai kita hanya menguasai satu hadis, cari satu hadis tentang korupsi, baca, kemudian itu yang disampaikan. Cari hadis Quran tentang politik, itu yang disampaikan. Apa tafsirnya, apa syarahnya, bagaimana pendapat ulama, tidak tahu. Nah, ini yang masalah sekarang, Pak. Maka orang sekarang satu sisi kita suka sekali kembali Quran hadis. Oke, ya. Tapi itu baru koma. Kembali kepada Quran dan hadis, lihat tafsir dan syarah. Itu dai internal. Kedua adalah yang terang juga lembaga dakwah kita belum lagi seperti lembaga dakwah di luar Islam. Misionaris itu dai-nya orang Palang. Bila dia berdakwah di sekitar Payakumbuh ini, dikirim oleh lembaganya, pernah ditanya oleh kawan saya, finansialnya berapa kamu dapat 1 bulan? 30 juta. Makanya misionaris namanya. Mereka dikelola yang Palang itu dengan manajemen yang bagus. Sementara kita tidak. Manajemen. Di Indonesia manajemen dakwah yang bagus itu apa? Dewan dakwah. Bagus. Dewan dakwah Islamiyah JKDI. Ini kelembagaan kita. Kedua. Bagaimana taktisnya? Nanti saya kirim nanti kepada adik-adik itu apanya? Makalah. Kedua adalah problematika eksternal. Siapa itu? Musuh Islam dan orang Islam munafik yang tidak kalah. Mulai dari kaum liberal yang menafsirkan Quran menurut hawa nafsu, sehingga bertentangan dengan kita. Kaum komunis. Hari ini jangan Bapak kira orang itu diam. Liberal, komunis, ateis, nasionalis, sekuler, apalagi masuk apa ini banyak lagi yang lain, list me yang lain. Ada lagi namanya Islamfobia. Ini yang lebih bahaya lagi. Suatu pemahaman yang dimasukkan oleh orang asing non-muslim ke dalam
benak kita orang Islam benci terhadap Islam itu sendiri. Orang Islam benci pada Islam. Bila disebut misalnya hukum potong tangan, ini hukum yang tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia. Orang Islam keluarkan itu. Salah satu contoh tentang dakwah yang hari ini kita rasakan ialah dari kalangan orang Islam sendiri, apa yang dibuat oleh tokoh tafsir Indonesia. Quraisy. Viral sekarang. Yang ada Quran, coba buka surah As-Saba ayat 24. Ini yang lagi viral hari ini. Pernyataan seorang kiai, seorang profesor bidang tafsir. Lihat deh, Pak. Coba lihat As-Saba itu. As-Saba ayat 24. Ada Pin? Coba baca Pin. Baca ayatnya. Nah, coba ya. Artikan itu saja. Apakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Wa inna au iyyakum alal huda, ya kan? Kami atau kamu yang mendapat petunjuk atau mendapat kesesatan. Ayat ini dijadikan oleh Quraisy Shihab menyatakan bahwa kebenaran agama yang sejati itu nanti di akhirat ditentukan Allah. Bahaya, Pak. Pakar tafsir. Sementara kita mendakwahkan di sini, inna dina wa ma yabtaghi wal islami dina fala tiqbal. Kita sesama muslim bentrok. Problematika dakwah yang paling besar. Apakah seperti itu maksudnya ayat itu? Tidak. Kalau seperti yang dikatakan Quraisy tadi, maksudnya tentu dia bertentangan dengan ayat Al-Baqarah, Al-Imran yang kita katakan. Itu sekarang yang viral semua komen sekarang. Coba lihat di YouTube itu. Tujuannya apa? Tujuannya ialah semua agama ini benar jadinya. Ini yang paling bahaya. Tentang dakwah yang paling bahaya itu adalah datang dari orang Islam sendiri yang mendakwahkan Islam. Sementara kita mendakwahkan materi yang sama, tapi dengan penafsiran yang berbeda. Bahaya. Kalau enggak belajar ilmu balaghah, enggak belajar asbabun nuzul, enggak belajar tafsir, maka orang akan terima apa? Oh iya, Kristen betul, Hindu betul, Konghucu betul. Siapa yang berbuat baik akan masuk surga. Allah nanti katakan. Dulu Nabi lagi diajak, wahai Muhammad, kok begitu sebab? Payah orang musyrik itu menghambat dakwah Nabi, tapi dakwah ini semakin melanjut, pokat gitu. Kita buat kesepakatan. Apa kesepakatannya? Hari ini kami menyembah agamamu, besok kamu menyembah agama kami. Jawab dari Nabi, lakum dinukum. Ini yang harus dipahami. Problematika. Kedua adalah materi dakwah hari ini yang banyak dikemukakan oleh dai kiai-kiai adalah masalah khilafiyah aja, Pak. Buka YouTube. Iftitah wajah tuh. Ngapain? Apalagi sebut semua.
Doa untuk mayat sampai itu tidak. Sebut. Jadi umat ini disuguhkan dengan hal-hal seperti itu. Sementara materi dakwah itu ada politik, siasah, ada iktisodiyah, hilang. Sehingga umat lupa untuk siapa yang menentukan presidennya. Ekonomi lupa, itu lupa, itu lupa, itu lupa. Sibuk dengan ini saja. Jadi kalau membuka YouTube itu hati-hati. Kita digiring ke arah sana. Masalah menurut cadar, apakah wajib tidak? Masalah cingkrang, itu. Tak lebih dari itu. Jadi Islam itu tak lebih dari itu. Padahal Nabi pertama dakwah itu karena di Mekah beliau tidak bisa kepemimpinan, pindah ke Madinah, rebut kepemimpinan itu. Dengan adanya kekuasaan itu maka Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Saya sedikit Pak, apa yang menyebabkan umat Islam hari ini sudah beliau baca hilang induk karena tidak ada lagi namanya kepemimpinan yang bisa mengayomi seluruh 1924 jatuh Khalifah Utsmani. Sejak itu umat Islam